1. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Wahyu Handayani dari SD Negeri Kuryo Kalangan 01. Saya, Ita Ulya dari SD Negeri Padangan. Dan saya, Lisa Novitarini dari SD Bogor Tanjung 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Bu. Iya, Bu. Iya. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Bu Wahyu bagaimana? Baik? Ya, alhamdulillah saya juga baik, sehat ya. Nah, ini dengar-dengar Bu Lisa ini nanti mau melakukan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Siapa ya, Bu? Sama Bu Ita Ulya Bu. Oh, Bu Ita Uya yang itu? Iya. Ya. Kalau ini nanti kan saya jadi observer yang mengamati proses coaching Bu Lisa sama Bu Ita Uya. Ini diperbolehkan nggak sih? Sangat diperbolehkan sekali Bu. Iya, makasih ya Bu Iya, ya. Bu, sama-sama. Nah, sebelumnya kita diskusikan dulu nih ya Bu ya. Saya sebagai observer ya Bu yang nantinya akan mengamati dan menilai proses coaching Ibu sesuai rubrik penilaian nih, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada si coach dan bagaimana si coach itu nanti merespon pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Dan jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Iya, Bu. Nah, ini saya ajukan pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Yang pertama yang saya tanyakan itu kompetensi apa nih yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Nah, untuk kompetensi coaching hari ini saya akan kembangkan. Yang pertama, tentunya kehadiran penuh ya Bu atau presence. Kemudian kedua, mendengarkan aktif. Ya. Terus kemudian tentunya yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh seperti iya, itu, Bu. wah, bagus sekali nih Bu ya. Iya. Ketiga-tiganya akan dikembangkan ya Bu ya. Iya Bu. Untuk kali ini nih ya, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau Ibu fokuskan nih? Mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Mungkin itu Pertanyaan ya. yang berbobot. Oke. Lalu kemudian indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya. Yang coaching berhasil itu bagaimana? Tentunya berjalan dengan lancar. Hmm, Kemudian fokus ya Bu, tetap fokus. Terus oke. nantinya bisa memberikan umpan balik ya kepada coach ya, coach ini menemukan solusi dan permasalahannya ya Bu ya. seperti itu. Ya, wah, ini tidak sabar nih pengen lihat Bu Lisa coaching ya. Dan demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Lisa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ita? Alhamdulillah sehat Bu. Pagi siang hari ini tidak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah kegiatan juga berjalan dengan lancar. Bagaimana juga dengan kondisi Bu Lisa, sehat keadaannya? Alhamdulillah. Bu Lisa, siang hari ini ada waktu tidak ya? Ada Bu, ada. Mengganggu dan itu Tidak Bu, tidak mengganggu. saya mau sharing Bu dengan Bu Lisa, mau cerita ada sedikit permasalahan ya dengan murid saya di kelas Bu. Sedia itu Sangat bersedia Bu. Kalau boleh, permasalahan yang dialami Bu Ita itu seperti apa ya Bu? ya begini Bu, permasalahan yang saya alami itu masalah murid saya di kelas ya. Di sini saya itu bingung harus berbicara dengan siapa lagi ya, dengan menemukan dengan beberapa cara yang harus saya gunakan untuk menangani murid ini Bu. Murid saya itu punya bakat ya, punya bakat, orangnya pendiam, tapi ketika dalam melaksanakan pelaksanaan pembelajaran itu rasa percaya dirinya kurang dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya Bu. Jadi tujuan coaching kita hari ini tentang apa ya Bu? Tujuan coaching pada hari ini setelah saya bertemu dengan Bu Lisa, sharing dengan Bu Lisa, saya itu berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dengan bantuan atau saran dari Bu Lisa. Terus kemudian harapan yang ingin Ibu harapkan dari
percakapan kita hari ini itu seperti apa? Ya, saya ingin setelah nanti saya berbincang-bincang dengan Bu Lisa, saya sharing dengan Bu Lisa, nanti rasa percaya diri pada anak atau pada murid saya itu nanti bisa mencapai rasa percaya dirinya tinggi, Bu, ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Oh begitu ya Bu. Ya. Terus tadi permasalahan kita dengan murid ibu itu apa ya? Ya tadi ya Bu ya, tentang anak didik saya ini ketika di dalam kelas itu rasa percaya dirinya kurang ketika khususnya dalam maju di depan kelas Bu, presentasi itu suaranya pelan ya, tidak bisa bersuara dengan kelas, terus ya diam gitu Bu, tidak bisa mau bercerita ketika ada tugas presentasi di depan kelas. Tapi anaknya pintar ya Bu? Ya, peluangnya itu anaknya pintar Bu. Pandai matematika, ya berhitung, bisa matematikanya juga bisa, tapi di sini juga murid ini peluang apa itu bakatnya yaitu mempunyai menggambar, bakat menggambar yang bagus Bu. Berarti punya potensi Ya, begitu ya Bu? potensi. Menggambar seperti itu. Terus Bu, adakah hambatan seperti itu, hambatan yang mempengaruhi sikap anak seperti itu? Adakah Bu? Ya, tentunya ada Bu, ketika saya melakukan pengamatan di kelas, anak ini tuh orangnya diam Bu ya, anaknya diam, pemalu, dia itu tidak mau bergaul dengan temannya, dengan teman satu kelas. Ketika saat bermain, saat jam istirahat ya Bu, anak ini itu jajan, beli mainan, itu setelah jajan beli mainan masuk di dalam kelas lagi, terus asik dengan mainannya itu sendiri, tidak mau bergaul dengan temannya. Dan saya juga mencari informasi, ketemu dengan orang tuanya Bu, ketika orang tuanya menjemput anaknya tadi, ternyata di rumah juga anaknya juga pendiam, anaknya juga introvert, tidak mau bergaul dengan berkumpul bermain dengan teman-temannya di sekitar rumah. Anaknya itu ya di rumah ya main HP sendiri sama itu Bu. Ternyata hambatannya saya temukan seperti itu. Ya, terus Bu, apakah Bu Ita sudah bertanya kepada wali kelas atau guru-guru yang sebelumnya tentang anak tersebut, apakah seperti itu ya, juga? betul Bu, ya Oh, sama. sudah memang orangnya seperti itu, makanya pada anak ini punya bakat ya Bu, itu tadi ya, punya bakat menggambar bagus, ketika pembelajaran matematika berhitungnya juga bagus, tetapi ketika berbicara ini ya public speakingnya kurang dan rasa percaya dirinya itu kurang. Seperti itu ya Bu. Terus peluang atau kemungkinan yang bisa kita ambil itu bagaimana Mas? Ya, peluangnya tadi kan ketika anak tadi mempunyai bakat ya Bu ya, potensi itu peluangnya yaitu mungkin saya itu Bu, jadikan motivasi anak ini pendekatan untuk bisa mengikuti seleksi lomba gitu ya, untuk bisa lomba mengikuti kelas 5. Ini kan anak ini baru kelas 3 ya, mungkin dalam persiapan nanti lomba kelas 5 nanti anak ini saya arahkan ya, saya motivasi supaya bisa ikut seleksi persiapan lomba. Dan mungkin ketika pembelajaran di kelas ya, ini anak ini nanti ya itu saya mungkin ya Bu ya, saya sebagai gurunya harus memberi tugas anak ini supaya membaca di depan kelas, terus maju bercerita di depan teman-temannya itu. Dan ketika belajar, ketika bermain pas istirahat ya, mungkin anak ini ya saya suruh teman-temannya untuk mengajak bermain. Bagus sekali ya Bu. Ya, peluangnya ya. Pada siswanya tadi pintar, padahal Iya. itu punya potensi menggambar, Iya, tapi betul. kekurangannya kelemahannya yaitu Iya. berbicara, Iya, anaknya betul. pendiam seperti itu Bu. Terus tadi dari permasalahan yang Ibu Ita ceritakan, terus kemudian strateginya Bu Ita dalam menghadapi permasalahan anak tersebut itu bagaimana? Ya, mungkin ya Bu ya, ini saya kan di kelas 3. Mungkin saya harus berkolaborasi. Ya, Bu Lisa, terima kasih nih ya. Ini tadi saya sudah mengamati proses coaching yang bisa sama Bu Ita Ulia ya. Nah, ini
kita tetap fokus ya Bu, fokus kepada coaching, kita mendengarkan aktif, terus kemudian coaching hari ini juga berjalan dengan lancar, kemudian saya bisa menanggapi dan bisa memberi umpan balik kepada coaching seperti itu. Oke. Menurut ini menurut catatan saya tadi ya, Iya. Bu, ya, sebagai observer proses coaching tadi kan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Iya, ya Bu. Bu ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur perda ya Bu, ya, Iya. ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bu Lisa juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching ya Bu Ita Ulia tadi ya, sehingga Bu Ita ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga saya amati tadi, coaching ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, ya sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang perlu saya kembangkan lagi mungkin dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Mungkin itu yang saya kembangkan, karena untuk kompetensi yang lain misalnya kehadiran penuh, KNK sudah melakukan itu, kemudian mendengarkan aktif juga saya sudah melakukan itu. Mungkin memberikan pertanyaan yang lebih baik lagi, yang lebih berbobot seperti itu. Oke, supaya nanti coachingnya lebih baik Iya, lagi gitu ya. betul. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Iya ya. Bu. Demikian Bu observasi kita hari ini Bu ya, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Ya, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ayu. Ya, semoga lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama.